بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, senantiasa lidah kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasulnya pada hari yang mulia ini sangat menganjurkan untuk memperbanyak zikir. Di antara zikir yang dianjurkan adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, insya-Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah berjasa memperjuangkan risalah Islam sehingga tegak di atas permukaan bumi ini, sehingga Islam ini tersebar ke timur, ke barat, selatan dan utara, dan sampai kepada kita hari ini, dan kita tercatat di antara umat Rasulullah yang pada hari ini melekat di dalam dada kita kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga saja di akhir hayat kita senantiasa tetap di atas kalimat ini, karena orang yang berada di atas kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pada akhir kehidupannya, pada saat sakaratul maut, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sungguh berbahagia kita hari ini berada di atas sunnah Rasulullah. Kita berada di atas agama Allah. Dan sungguh berbahagia karena kita di antara penghuni bumi ini yang jumlahnya saat ini 7 miliar banyaknya, dan umat orang-orang yang beriman kepada Allah itu hanya sedikit sekali. Umat Islam itu jumlahnya sekarang 2 miliar, atau ada yang menghitung 1,5 miliar. Sisanya adalah mereka ada yang menyembah patung,
mereka ada yang menyembah matahari, mereka ada yang menyembah pohon-pohon besar. Hari ini kita tercatat seorang muslim dan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah artinya kalau kemudian kita hari ini tidak berada di dalam Islam. Hari ini mungkin kita sudah menyembah patung. Hari ini mungkin kita sudah menyembah lautan. Hari ini mungkin kita sudah menyembah matahari seperti agama Shinto. Hari ini kita menyembah patung seperti agama Hindu dan Buddha, dan menyembah salib seperti agama Nasrani. Tapi hari ini kita tercatat sebagai orang yang bertauhid, yaitu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'atu marrah, pada setiap hari 100 kali, kanat lahu adlu asyru riqab, maka pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat kepadanya 100 kebaikan. Wa muhayyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan kepadanya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan dia akan dibebaskan dari godaan syaitan, yauma dzalika hatta yumsi, pada saat pagi sampai dengan sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma jabihi illa ahadun amila aktsara min dzalik, dan ini adalah sebaik-baik perkataan. Maka saya ulangi sekali lagi, marilah kemudian kita menghafal kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ini setiap hari, dan pahalanya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Seperti kita membebaskan 10 budak, kemudian Allah memberikan kebaikan kita 100 kebaikan, menghapus kita 100 keburukan. Dan ini sebuah keagungan yang luar biasa. Maka sekali lagi, setiap hari mari kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka setiap orang yang hadir ke Jumat ini, yang hadir ke masjid ini, setelah keluar dari masjid ini sudah bisa dihafalkan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling berbahagia di hari akhirat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah pada saat di padang mahsyar manusia dikumpulkan. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia di akhir zaman, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan sampai dengan jarak 1 mil. Dan manusia yang berbahagia pada saat itu adalah mereka yang di dalam hatinya melekat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka oleh karenanya, mari kita muliakan kalimat ini. Dimanapun tertulis, jangan ada seorang pun yang kemudian merendahkan kalimat ini. Kenapa demikian? Karena sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, halaman 164, di sana disebutkan, i'lam anna man istakhaffa bil Quran awil mushaf. Ketahuilah bahwa barang siapa yang meremehkan Al-Quran atau mushafnya, atau benda apapun yang tertulis di dalam Al-Quran,
atau mencelanya atau mendustakannya satu huruf padahal dalam keadaan mengetahui tidak jahil terhadap hal itu atau meragukan salah satu bahagian dari Al-Quran, maka hukumnya adalah kafir atas kesepakatan kaum muslimin. Maka oleh karena itu apabila kita mendapatkan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita simpan baik-baik. Jangan kemudian kita meremehkannya. Jangan kemudian kita membuang sembarangan seperti itu. Kalimat itu apakah tertulis di atas kertas, apakah tertulis di atas kain? Jangankan kemudian kita merobeknya. Hari ini kita melihat bagaimana orang-orang yang jahil terhadap kalimat ini, mereka sampai dengan membakar tulisan yang tertulis kalimat di dalamnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah sebuah kekeliruan dan ini adalah sebuah kecelakaan yang sangat besar. Karena kita hidup dengan kalimat ini dan kita meninggal dengan kalimat ini dan kita masuk syurga dengan kalimat ini, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka oleh karena itu, sebaik-baik zikir kata Rasulullah, afzaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seluruh zikir yang ada, yang terbaik itu adalah la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat paman Rasulullah yang bernama, beliau dalam separuh kehidupannya berjuang dengan Islam, menghabiskan umurnya dengan Islam. Kemudian beliau membentengi Rasulullah dari serangan orang-orang kafir, yaitu Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian pada saat beliau sakaratul maut, apa yang terjadi? Di saat itu di kepalanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah duduk Abu Lahab, Abu Jahal, dan di sisi lain duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membisikkan ke telinga pamannya sambil mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Pada saat sakaratul maut, Rasulullah membisikkan supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di pihak yang lain Abu Jahal, Abu Lahab juga membisikkan, "Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita, Latta dan Uzza?" Kemudian Rasulullah terus berhasrat supaya pamannya ini meninggal dalam keadaan muslim. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir perkataannya, "Bal ala millati Abdul Muttalib." Saya tetap di atas agama nenek moyang saya, yaitu Abdul Muttalib, dan beliau meninggal dalam keadaan musyrik, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang yang telah berjuang dengan tenaga, dengan harta membentengi Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir musyrik, tapi di akhir kehidupannya beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sebuah kerugian yang sangat besar. Maka kata Rasulullah, beliau juga akan terus mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dangkal. Neraka yang paling dangkal itu adalah di kakinya terdapat bara api neraka, kemudian mendidih otaknya. Itu adalah neraka yang paling ringan siksaannya. Itu yang akan dialami oleh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah lagi yang paling berat siksaannya di dalam api neraka? Maka oleh karena itu Rasulullah sangat bersedih terhadap pamannya yang telah menolong agama Allah, tapi di akhir kehidupannya beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati,
Tetapkan hati saya ya Allah di atas agamamu, karena tidak ada yang menjamin bagaimana akhir kehidupan kita, bagaimana perjalanan akhir kehidupan kita. Apakah kita masih berada di atas kalimat ini? Apakah kemudian kita melenceng? Apakah kemudian kita murtad? Apakah kemudian kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir sehingga kita dicabut nyawa pada saat kita tidak beriman kepada Allah? Maka doa ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah dan kita hafalkan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini yang kemudian kita lazimkan di lisan kita, sehingga akhirnya kita nanti akan ditetapkan oleh Allah. InsyaAllah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat pada khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Barakallah Quli wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة